Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah negara bisa hilang dari peta? Jawabannya ya. Mari kita singgung sejarah. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, sudah ada banyak negara yang tadinya eksis tapi akhirnya lenyap dari peta. Faktornya bisa karena faktor alam, politik, perpecahan, peperangan, penyatuan kembali, atau faktor lainnya. Tapi perubahan iklim adalah ancaman paling nyata di seluruh planet. Apa faktanya? Permukaan air laut terus meningkat dengan cepat. Tingkat kenaikannya bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat dari 1,4 mm per tahun sepanjang abad ke-20 menjadi 3,6 mm per tahun sejak tahun 2006. Bahkan, prediksinya air laut akan naik sampai 63 cm pada tahun 2100. Kalau permukaan air laut sebesar ini, pastinya malapetaka di depan mata. Tapi ini yang harus kalian tahu. Ada negara yang secara geografis lebih rentan akan bahaya ini, yang bisa jadi tidak perlu menunggu sampai tahun 2100. Negara ini akan lenyap dari peta dunia. Negara-negara yang ada di Pasifik Selatan adalah yang paling rentan. Salah satunya adalah negara Kepulauan Solomon. Negara ini adalah kumpulan hampir 1.000 pulau dan atol yang luasnya kurang lebih 30.000 km persegi. Mulai ditemukan sejak abad ke-16 dan sekarang jadi bagian dari persemakmuran Inggris. Penduduk yang ada di pulau ini sekitar 640.000 jiwa. Lalu kenapa disebut Kepulauan Solomon akan hilang dari peta? Karena faktanya air laut terus naik, sekitar 8 mm sejak 1993. Kenaikan ini terbilang sangat cepat, bahkan ibu kota provinsi Koisol, yakni Pulau Taro, hanya berada 2 meter di atas permukaan laut. Bukti lain yang membuat kepulauan ini akan hilang, karena 5 pulau sudah tenggelam dan 6 lainnya mengalami pengurangan garis pantai sebanyak 20%. Memang, 5 pulau yang hilang itu hanyalah pulau karang bervegetasi seluas 5 hektar. Tapi salah satu wilayah dari 6 pulau yang tererosi parah adalah Pulau Nuam Tambu. Pulau ini dihuni oleh 25 keluarga, sehingga kebanyakan dari mereka sudah pindah ke pulau yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Pulau Taro, akan jadi ibu kota provinsi pertama yang melakukan relokasi penduduk dan layanan. Salah satu negara Pasifik Selatan yang diprediksi akan hilang dari peta adalah Republik Fiji. Letaknya itu sekitar 2.000 km dari Selandia Baru. Fiji adalah negara yang terdiri dari 3.300 pulau dengan sekitar 110 diantaranya dihuni secara permanen. Tapi sejak tahun 1993, sudah banyak pulau-pulau yang tidak bisa dihuni karena naiknya permukaan air laut. Beberapa desa juga melaporkan hilangnya garis pantai sepanjang 15 meter sampai 20 meter. Perkiraannya air laut akan naik sampai 43 cm pada 2050. Bahkan di tahun 2100, perkiraan ketinggian air bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Seiring dengan kenaikan permukaan laut, kondisi cuaca ekstrim juga berdampak buruk di Fiji. Angin topan sering melanda wilayah ini. Desa Funi Dogoloa misalnya, sekarang jadi hutan tropis, padahal dulunya adalah rumah bagi lebih dari 100 penduduk setempat. Ini adalah desa pertama yang direlokasi ke kota karena krisis iklim. Meskipun demikian, populasi pulau-pulau ini terus meningkat sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya yang sekarang sudah ada 929.766 jiwa yang menghuni pulau ini pada tahun 2022. Tuvalu sempat viral karena Menteri Luar Negerinya berpidato sambil berdiri di dalam air sebagai singgungan akan krisis iklim. Tuvalu juga salah satu negara yang terancam akan hilang dari peta. Negara kepulauan ini terdiri dari 9 pulau dan merupakan rumah bagi 12.000 penduduk. Meski negara ini kecil dan paling sedikit menimbulkan kerugian, ironisnya, Tuvalu adalah negara yang paling menderita akibat pemanasan global yang disebabkan oleh negara-negara yang menghasilkan banyak emisi. Tuvalu adalah negara yang secara aktif terancam oleh naiknya permukaan air laut. Setiap tahunnya, kenaikan level air laut mencapai 5 mm. Poin tertingginya adalah 4,6 meter di atas air laut. Bahkan 40% ibu kotanya berada di bawah air saat pasang. Kerentanan Tuvalu terhadap perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan air laut berakar pada kondisi geografisnya. Tuvalu terdiri dari 9 atol dan pulau karang dataran rendah, sehingga tidak berdaya menghadapi kenaikan air laut. Selain kenaikan permukaan air laut, Tuvalu juga semakin sering dilanda peristiwa cuaca buruk seperti angin topan dan gelombang badai. Peristiwa ini semakin mengikis keseimbangan ekosistem di Pulau Tuvalu. Hilangnya Tuvalu bukan cuma akan mengusur penduduknya, tetapi juga menghapus warisan budaya dan sejarah yang unik.
Indonesia juga disebut-sebut adalah salah satu negara yang akan hilang dari peta, lebih tepatnya Jakarta. Bahkan jadi salah satu kota dengan tingkat resiko tenggelam paling cepat di dunia pada tahun 2050. Alasannya karena kenaikan permukaan laut yang rata-ratanya mencapai 3,1 mm per tahun. Tapi sebenarnya bukan kenaikan permukaan air laut yang jadi pemegang saham terbesar Jakarta akan tenggelam. Faktor signifikan yang membuat Jakarta makin cepat tenggelam adalah penurunan tanah. Faktor ini yang menyumbang sekitar 20% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Jakarta tenggelam rata-rata 1-15 cm per tahun dan hampir separuh kota Jakarta sekarang ada di bawah permukaan laut. Artinya, dengan kata lain, tahun 2050 makin banyak wilayah Jakarta yang tenggelam. Beban dari pembangunan, aktivitas tektonik, pengambilan air tanah yang berlebihan, sampai pemadatan tanah atau kompaksi secara alamiah. Ini semua adalah pemicunya. Tapi yang paling besar karena ada eksploitasi pengambilan air tanah yang berlebihan yang sudah berpuluh-puluh tahun untuk konsumsi masyarakatnya. Dampaknya langsung terlihat di Jakarta Utara, tepatnya di Muara Baru. Di wilayah ini kita bisa lihat bagaimana penurunan tanah terjadi. Masjid bernama Walhat Huna itu menjadi saksi bisu bagaimana wilayah ibu kota perlahan tenggelam karena naiknya level air laut dan turunnya permukaan tanah. Padahal sekitar 20 tahun lalu, masjid ini masih dipakai untuk beribadah. Yang satu ini mungkin mengejutkan. Israel, juga negara yang diprediksi akan lenyap dari peta dunia. Bukan karena bencana alam, naiknya air laut, badai atau segala macam. Melainkan bencana kemanusiaan. Memang benar kondisinya sekarang, genosida terus dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Rafah dibombardir, tapi ini sebenarnya jadi bumerang menghasilkan ketidakamanan dan ketidakstabilan yang lebih besar semakin mengisolasi Israel dan melemahkan peluangnya untuk bertahan hidup dalam jangka panjang di wilayah mayoritas Muslim. Mantan Presiden Iran Ahmadinejad dan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyebut tidak akan ada lagi negara Israel di masa yang akan datang. Pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yasin di tahun 1987 juga meramalkan kalau Israel mendekati akhir generasinya dan akan lenyap dalam peta pada tahun 2027. Bahkan, politisi Amerika Serikat keturunan Yahudi, Henry Kissinger, juga pernah membuat pernyataan kalau Israel akan lenyap. Alasannya sendiri, Israel disebut tidak akan bisa bertahan terus-menerus menyusul dukungan terhadap Palestina yang berasal dari negara-negara Islam maupun Barat. Selain itu, menurutnya, Amerika Serikat juga tidak bisa selalu jadi negara penopang Israel dari gempuran negara-negara tetangganya. Kita kembali ke negara Pasifik Selatan yang juga punya potensi hilang dari peta dunia. Negara ini adalah Republik Kiribati. Punya ketinggian rata-rata hingga 3 meter di atas permukaan laut dan sudah kehilangan desa-desanya akibat naik permukaan laut. Air asin juga mengenangi sumber air tawar di atol yang menyebabkan gagal panen. Menurut perkiraan, negara kepulauan berpenduduk padat ini akan tenggelam pada akhir abad ini dan meninggalkan ribuan migran iklim yang tidak berdaya. Pihak berwenang Kiribati sangat prihatin dengan naiknya permukaan air laut yang secara perlahan menenggelamkan pesisir Kiribati dan memaksa masyarakatnya untuk pindah. Vanuatu juga mengalami kenaikan air laut 6 mm per tahun. Ada 260.000 orang yang hidup di 82 kepulauan vulkanik ini. Isu kepunahan Vanuatu dipertajam dengan proyeksi kenaikan temperatur 1 derajat dan kenaikan level air laut yang makin parah di 2030 mendatang. Hal ini meningkatkan resiko bagi Vanuatu karena negara ini menghadapi potensi topan yang lebih kuat dan lautan yang makin asam. Tingkat keasaman yang tinggi akan menyulitkan pertumbuhan tanaman untuk pangan dalam melawan hawa dan penyakit. Pada tahun 2015 lalu, Vanuatu mengalami kehancuran parah akibat topan PAM. Hampir semua bangunan runtuh kala itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.